إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita selesai amal lisan. Amal ada 3. Amal hati, amal jawarih, anggota badan, satu lagi amal lisan. Apa itu amal hati? Apa itu amal jawarih, anggota badan? Apa itu amal lisan? InsyaAllah sudah selesai. Kemudian beliau mengatakan wala yuktafa bi'amalil lisan an amalil jawarih. Tidak cukup hanya dengan amal lisan, berzikir, amar ma'ruf, nahi mungkar, bertasbih, bertahmid, tapi tidak sholat, tidak saum, tidak zakat. Ini kan amal jawarih. Berarti ketiga-tiganya, baik amal hati, amal anggota badan, dan amal lisan, tidak boleh diremehkan. Belum mencukupi. Salah satunya belum mencukupi yang lain. Ya. Beda ketika antum sudah sholat qabliyah subuh di masjid, sudah mencukupi tahiyatul masjid apa belum? Sudah. Jadi antum datang ke masjid, salat qabliyah subuh, sudah azan subuh, belum qomat, antum salat qabliyah subuh. Perlukah salat tahiyatul masjid? Jawabnya tidak perlu. Tidak perlu, sudah mencukupi istilahnya. Atau antum salat sunat wudu 2 rakaat di masjid. Apakah ini sudah mencukupi tahiyatul masjid? Sudah. Atau antum salat qabliyah zuhur, sudah mencukupi? Sudah. Ya. Antum salat witir 1 rakaat, mungkin antum mengira ya sudah azan subuh, antum ke masjid, nggak taunya belum azan subuh, salah lihat jam, masih kurang 15 menit lagi, ya. Kebetulan antum di rumah sudah sholat tahajud, tapi belum sholat witir. Karena waktu mendesak, takut keburu azan subuh, antum sholat witir 1 rakaat. Antum sholat witir 1 rakaat. Apakah ini sudah mencukupi tahiyatul masjid? Al-jawab, belum. Belum. Kenapa belum? Karena Nabi mengatakan salat 2 rakaat. Ya. Jangan engkau duduk di masjid sebelum salat 2 rakaat. Ini kan witirnya 1 rakaat, bukan 2 rakaat. Gitu ya. Jadi ada amal yang mencukupi yang lain, ada amal yang belum mencukupi yang lain, seperti yang sedang kita bahas. Apakah ketika kita mengucapkan amal-amal lisan, maka sudah tidak perlu lagi amal jawarih? Masih perlu. Amal hati
masih perlu. Jadi tiga-tiganya belum mencukupi satu sama lain. Artinya tiga-tiganya harus kita lakukan. Ya. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa persendian anak Adam yang jumlahnya berapa? 360 persendian anak Adam itu setiap pagi harus disodakoi. Apakah harus sodakoh uang? Tidak, karena tasbih sodakoh, tahmid sodakoh, tahlil sodakoh, amar ma'ruf sodakoh, nahi mungkar sodakoh, dan semua itu tercukupi, terwakili dengan apa? 2 rakaat salat duha. Berarti ini mewakili. 2 rakaat salat duha itu mewakili yang segitu banyak. Adapun yang sedang kita bahas ini tidak. Jadi semuanya harus kita amalkan. Wa yajma'u hadhihi ats-tsalatsata 'amal al-qalbi wa 'amal al-lisani wa 'amal al-jawarih qaulun Nabi alaihi salatu wassalam. Mengumpulkan 3 amal ini, amal hati, amal lisan, amal anggota badan, itu terkumpul dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim juga. Apa kata beliau? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada berapa? Sab'una 70. Bid'un antara 3 sampai 9. Berarti bid'un wa sab'un mungkin 79, mungkin 78, mungkin 77, 76 dan seterusnya. Artinya 70 lebih, 80 kurang. Apa? Cabang keimanan itu. Jadi iman ini mempunyai cabang. Berapa? Antara 70 sampai 80. 70 lebih, 80 kurang. Ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada ini, ada tasbih, ada tahmid. A'laha yang tertinggi apa? Cabang iman tertinggi apa? Qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, ini yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari ini. Mau salat, mau zakat, mau haji, mau jihad, ya, ini yang paling tinggi. Oleh karena itu tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga dan akan kekal di neraka selama-lamanya. Ketika dari mulut seseorang belum keluar kalimat ini. Sebelum seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun dia sangat dermawan, walaupun dia berkali-kali tawaf sa'i. Abu Jahal, Abu Lahab kan udah puluhan kali, mungkin ratusan kali melakukan tawaf sa'i. Ya. Walaupun dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela beliau, tapi belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kekal di neraka selama-lamanya. Siapa? Abu Thalib. Kecintaan Abu Thalib kepada Nabi tidak diragukan lagi. Semua orang tahu. Abu Jahal, Abu Lahab
tidak berani menyakiti Nabi itu karena takut dengan Abu Thalib. Maka ketika Abu Thalib meninggal dan di tahun yang sama Khadijah juga meninggal, luar biasa kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gangguan, hujatan, makian dari orang-orang kafir Quraisy menggila. Ya. Maka para imam menyebut tahun ini sebagai Amul Hazan, tahun kesedihan, tahun duka cita, kesedihan yang luar biasa. Di tahun yang sama beliau ditinggalkan oleh dua manusia yang sangat beliau cintai, yang paling beliau cintai dan yang paling mencintai beliau. Satu pamannya, satu istrinya. Ya. Atas kesabaran beliau menerima musibah yang luar biasa ini, Allah menghibur beliau. Allah menghibur beliau. Apa? Dengan hiburan yang belum pernah ada manusia dihibur oleh Allah seperti itu. Dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan sedahsyat itu. Apa? Allah tempatkan beliau di satu tempat yang Jibril saja belum pernah sampai ke tempat itu. Jibril hanya mengantarkan sampai bawahnya. Di tempat itulah beliau berdialog, berbincang langsung dengan Allah. Beliau mendengar suara Allah. Allah mendengar suara beliau. Kalau Allah mendengar suara beliau, ya nggak aneh. Nggak usah beliau, kita semua Allah juga dengar. Kita bicara, ya Allah, aku sakit, ya Allah, sembuhkan aku, ya Allah. Allah pasti dengar ya. Maka bodoh sekali orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwa Musa yang bicara, Allah yang mendengar. Wa kallamallaha Musa taklima, diplesetkan oleh mereka. Mestinya kan wa kallamallahu, fa'il kan, yang bicara Allah. Oleh orang Jahmiyah diplesetkan wa kallamallaha Musa taklima, Allah berbicara, Musa yang dengar. Itu yang benar, itu yang diyakini oleh Rasul dan para sahabat. Orang Jahmiyah nggak terima, Tuhan kok ada suaranya, suaranya didengar oleh manusia. Padahal Allah yang mengatakan, Nabi yang menyampaikan bahwa Allah bicara, ada suaranya yang didengar oleh Nabi dengan bahasa Arab. Ada kha-nya, ada sin-nya, ada ra-nya. Nah, orang-orang Jahmiyah ini nggak mau terima. Tak setan dari mana yang mewahyukan kepada mereka bahwa tidak mungkin Tuhan kok bicara, ada suaranya. Sementara yang mengatakan Allah sendiri lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Nabi Musa, Musa mendengar. Dibalik, diplesetkan, diganti, dirubah, ditahrif oleh orang-orang Jahmiyah. Wa kallamallaha Musa, Musa yang bicara, Allah yang dengar. Ya, nggak ada anehnya, nggak ada hebatnya Nabi Musa. Kita juga bisa. Kita berbicara dengan Allah dan Allah pasti mendengar. Bisa. Apa hebatnya Nabi Musa? Kalau cuman sekedar berbicara didengar oleh Allah, kita semua bisa. Termasuk Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi berbincang, Nabi mendengar suara Allah, betul-betul suara Allah, di sebuah tempat yang tertinggi, Sidratul Muntaha, yang tidak ada satupun makhluk yang menginjak tempat itu. Ini sebagai hiburan terhadap Nabi alaihi salatu wassalam atas kesabaran beliau ditinggal mati oleh dua orang yang sangat beliau cintai.
Isra Mi'raj, ya, dengan perjalanan yang luar biasa, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dilogikakan, ya, bagaimana berapa ribu, bukan berapa ribu, ya, berapa juta kilometer per jam itu, ya, berapa juta kilometer per jam perjalanan itu, kita nggak bisa membayangkan, ya, melewati langit pertama, diketuk pintunya, kemudian langit kedua, langit ketiga, sampai 7. Sementara para ahli, para ilmuwan, mereka, kita belum pernah dengar teori mereka bahwa di atas kita itu, langit itu, ada satu dinding yang tidak bisa ditembus. Kita belum pernah dengar ada ilmuwan mengucapkan seperti itu. Berarti dinding langit itu yang membatasi antara langit pertama dengan langit kedua belum tersentuh oleh penyelidikan para ilmuwan itu. Paling mereka mengatakan ada galaksi, ditemukan galaksi lagi, gugusan bintang-bintang yang jumlahnya jutaan berkumpul jadi satu. Ada galaksi bagaimana antara ujung dengan ujung perjalanannya sekian juta tahun cahaya misalnya. Betul-betul tidak bisa dibayangkan. Dan 7 langit itu dilewati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ini pelajaran besar bagi kita bahwa tidak bermanfaat seluruh amal ketika belum mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini menjadi tertinggi, a'laha. Kemudian yang tertinggi la ilaha illallah, di bawahnya nomor 2, nomor 3, nomor 4 tidak disebut di hadis ini. Langsung yang disebut yang paling bawah. Nabi menyebut yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah langsung dengan yang paling rendah, paling bawah. Wa adnaha apa? Imatatul adha 'anit tariq. Menyingkirkan adza. Apa adza? Gangguan. Bisa kerikil, bisa paku, bisa paku payung, bisa sesuatu yang mengganggu jalannya kaum muslimin. Kita singkirkan, kita buang, ya. Jangan malah sebaliknya. Jalan bagus-bagus, bersih, malah disebarin paku. Ini luar biasa, ya. Jalan bagus, baik, malah dibawain ban, dibakar, ya. Padahal nggak ada perlunya. Nggak ada perlunya, kecuali ada perlunya. Apa itu bakar ban di jalan? Cabang iman terendah saja mereka nggak paham, ya. Ketika ada gangguan yang akan mengganggu, menyakiti jalannya kaum muslimin, kita singkirkan. Ini malah bakar ban, ini malah nebar paku, ini malah bikin jalannya kaum muslimin menjadi tersendat, macet. Mereka tidak sadar, bisa saja ada orang yang terkena serangan jantung, harus cepat-cepat mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Melewati itu macet, nggak bisa lewat. Ada perempuan mau melahirkan, ada banyak sekali. Gimana coba? Berkumpul di jalanan atas nama Islam, atas nama jihad, atas nama membela ajaran Islam, menegakkan daulah Islamiyah dengan cara jahil seperti itu. Ya, nggak peduli dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tambah lagi apa? Campur aduk laki perempuan,
Mana ada demo-demo seperti itu, laki perempuan dipisah. Sepertinya kita belum pernah dengar. Laki perempuan tidak dipisah. Belum yang menampakkan aurat, belum ada cacian, makian, hujatan kepada penguasa. Ini keburukan demi keburukan dilakukan oleh kaum muslimin atas nama jihad, atas nama membela saudara sama muslim, ya. Ini jahil. Semangatnya bagus, niatnya bagus, tapi caranya tidak bagus, ya. Cara itu penting, ya. Apa yang menyebabkan Abu Jahal, Abu Lahab akhirnya kekal di neraka padahal menyembah Allah? Karena caranya tidak benar. Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah, menyembah Allah, tetapi caranya salah. Apa? Lewat perantara-perantara orang soleh yang sudah mati, yang bernama Latta, Uzza, Hubal, Manat, dan seterusnya. Maka cara itu sangat penting. Kalau cara itu tidak penting, yang penting tujuan bagus, barangkali syahadat cukup satu saja, la ilaha illallah. Apa tujuannya? Allah, ikhlas karena Allah. Tidak, syahadat bukan cuma satu, tapi dua. Selain la ilaha illallah ada lagi apa? Muhammadur Rasulullah. Apa maksudnya? Tujuan yang baik, ikhlas karena Allah, caranya harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau caranya tidak mencontoh Rasul dan para sahabat, tidak diterima. Ya, wudu, tayamum, salat, zakat, saum, zikir, wirid, tawaf, sa'i. Kok berbeda dengan cara Rasul dan para sahabat? Siap-siap tidak diterima salat kita, tawaf kita, sa'i kita, dan seterusnya. Apakah Rasulullah dan para sahabat pada tanggal 11, 12, 13 melempar jumrah sebelum duhur apa setelah duhur? Ketika Rasul dan para sahabat melempar jumrah yang tiga itu pada tanggal 11, 12, 13 setelah duhur, maka haram bagi kita sebelum duhur. Ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin dari negeri kita. Salah, salah bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Ini dia. Yang tertinggi la ilaha illallah, yang terendah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari tengah jalanan. Nah, salat, puasa, zakat, haji, zikir, wirid, jihad, baca Al-Quran, sedekah, ada di antara dua itu. Ada di antara dua itu. Di atas imatatul adza anit thariq, di bawah la ilaha illallah. Dan semuanya adalah iman. Tegaklah hujah Ahlus Sunnah bahwa salat bagian dari iman, saum bagian dari iman, sedekah bagian dari iman, dan seterusnya. Berbeda dengan Murji'ah. Murji'ah mengatakan salat bukan bagian dari iman, saum, zakat, haji bukan bagian dari iman. Iman itu kan percaya. Ketika kita percaya Allah itu ada, wajib disembah, surga neraka itu ada, hak, nggak ada hubungannya dengan sholat, nggak ada hubungannya dengan saum katanya. Percaya, tidak ya tidak. Inilah Murji'ah. Maka bagi Murji'ah, orang yang rajin sholat
dengan orang yang jarang sholat, imannya sama. Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ini kelompok sesat Murji'ah. Maka orang yang menuduh Syekh Albani dan murid-muridnya Murji'ah bodoh sebodoh-bodohnya. Kan ada ya, ada sekelompok anak muda yang menuduh Syekh Albani dan murid-muridnya termasuk Syekh Ali Hasan itu terkena syubhat irja Murji'ah. Ya, ini jahil. Ada dua kemungkinan. Orang yang menuduh Syekh Albani dan murid-muridnya Murji'ah ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka tidak tahu Syekh Albani itu siapa. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mereka tidak tahu Murji'ah itu apa. Dua kemungkinan itu, insya Allah. Orang yang tahu Syekh Albani itu siapa, orang yang tahu Murji'ah itu apa, tidak mungkin akan menuduh Syekh Albani Murji'ah. Termasuk murid-muridnya, termasuk Syekh Ali Hasan rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu salah satu cabang dari iman. Oleh karena itu, kalau antum punya rasa malu, jangan dibuang. Kalau antum punya rasa malu, pertahankan. Ada seorang menasihati adiknya, kamu jangan pemalu, kamu jangan malu, kamu jangan pemalu. Nabi dengar, kata Nabi, biarkan dia malu, karena malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, bahkan sebelum ketika para nabi, para rasul belum mendapatkan wahyu dari Allah, belum didatangi Jibril, ya, tertanam di hati calon para nabi, para rasul apa? Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, lakukan apapun yang engkau mau. Ya, ini kalimat dari Allah yang dimasukkan ke hati para nabi, para rasul. Maka calon-calon para nabi, para rasul sebelum kedatangan Jibril, sebelum mendapatkan wahyu, sebelum menjadi nabi, menjadi rasul, mereka sudah punya rasa malu. Ya. Diriwayatkan Rasul dan orang-orang ini, beliau masih remaja, mungkin belasan tahun ya. Beliau sedang, istilah kita, kerja bakti dengan para kafir Quraisy di situ. Satu ketika kain penutup paha beliau tersingkap, terjatuh. Beliau malu sekali. Terlihat betapa beliau sangat malu. Ya. Manusia paling pemalu, Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan malu itu akan menghalangi kita dari melakukan hal-hal yang tidak pantas, apalagi dosa. Ya. Semua orang tahu karena diumumkan oleh pemerintah bahwa jabatan dia sebagai kasih misalnya, atau kanit misalnya, itu 7 juta misalnya, ya. Semua orang tahu, ya. Dan semua orang juga tahu dia bukan anaknya orang kaya raya, artinya nggak mungkin dapat warisan banyak. Dia juga tidak punya usaha, ya. Tidak, semua orang tahu dia nggak punya pabrik misalnya, nggak punya usaha, ya. Dia cuman sebagai kepala unit saja atau kepala seksi saja, gajinya ya antara 7 juta sampai 9 juta ya. Tapi garasinya penuh dengan mobil-mobil mewah, motor-motor besar,
Ya, malu nggak kira-kira? Kalau dia punya rasa malu, barangkali akan terhalangi. Ini karena nggak punya rasa malu. Mestinya malu, kan semua orang tahu. Dari mana itu? Kenapa dia lakukan itu? Dengan tenangnya, malah bangga karena dia tidak punya rasa malu. Betapa pentingnya punya rasa malu. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu sekali lagi dihargai oleh Islam, dihargai oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, ketika kita sebagai ayah menawari putri kita yang masih gadis, mau tidak nikah sama fulan, kita pilihkan, kita tawari putri kita, ya, dia nggak mau jawab, ya, kita tidak boleh memaksa untuk menjawab, ya. Kalau antum marah, gimana jawab, mau apa enggak? Berarti antum nggak faham sunnah, ya. Kalau antum faham sunnah, anak gadis kita tawari untuk menikah dengan si fulan, kok diem saja, harus kita simpulkan berarti dia mau. Kenapa? Ya, anak gadis tentu ada sifat malu. Allah menghargai. Mau bilang ya saya mau, malu, berat rasanya, gadis, ya. Berbeda dengan janda. Janda sudah mengenal lelaki, bahkan sudah punya anak 3, 4 barangkali. Kita tawari untuk nikah dengan si fulan, ya, tentu insya Allah dia tidak malu untuk mengatakan iya. Maka persetujuan janda adalah dengan iya, persetujuan gadis dengan diam. Tapi ini kias ya. Kias apa? Aulawiyah, gitu. Artinya secara umum gadis seperti itu. Tapi jika ada gadis kok mungkin agak terbuka dan mengatakan iya, ya mimbabil aula. Orang yang tidak mengenal kias seperti Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm, berarti kalau punya anak gadis ditawari untuk menikah dengan si fulan, kamu mau enggak, Neng, nikah sama si fulan? Iya, ayah, saya mau. Berarti jangan dinikahkan, gitu. Karena dia enggak diem aja. Itu kata orang mazhab Dohiriyah, kan jadi batil, ya. Dari sini tegaklah hujjah Ahlus Sunnah bahwa kias itu ada. Kias itu ada. Madhab Dohiriyah meyakini bahwa kias itu tidak ada. Kias itu tidak ada. Pokoknya Nabi bersabda apa, kita pegangi, jangan dilarikan kemana-mana. Kan Nabi mengatakan persetujuan seorang gadis itu dengan diam. Nah, ini ada gadis kok nggak diam, malah bilang iya. Berarti nggak mau, jangan. Kan aneh. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak mengenal kias. Padahal sekali lagi kias itu ada. Tapi jangan lupa bahwa kias itu ada hanya di masalah-masalah seperti tadi. Tidak boleh kias itu dipakai dalam masalah dua. Dalam masalah dua ini kita tidak boleh memakai kias. Apa yang pertama? Akidah. Allah bersemayam di atas arsy. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak boleh dikias. Tidak boleh dikias. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti itu kias namanya. Jangan.
Jangan dilarikan kemana-mana. Dalam masalah akidah tidak boleh memakai kias. Satu lagi, dalam masalah ibadah mahdhah, salat misalnya, wudu misalnya, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad, tidak boleh memakai kias. Kalau qobliyah zuhur ada, berarti qobliyah Jumat juga harus ada. Itu kias namanya. Bolehkah? Tidak boleh. Untuk mengamalkan qobliyah Jumat tidak boleh pakai kaidah kias. Ini salat, ini ibadah mahdhah, enggak boleh pakai kias. La qiyasa fil ibadah, kata Imam Syafi'i. Tidak boleh ada kias dalam hal ibadah. Untuk salat qobliyah Jumat harus menunggu contoh dari Nabi SAW dan para sahabat. Apa Rasul dan para sahabat pernah mencontohkan salat qobliyah Jumat? Kalau iya, kita ikuti. Kalau tidak, jangan. Tidak boleh pakai kias itu dalam hal akidah dan ibadah mahdhah. Adapun seperti tadi, menawarkan nikah kepada anak gadis kita, ini boleh memakai kias. Kenapa ekstasi haram padahal Nabi, di zaman Nabi belum ada, Nabi tidak pernah melarang? Itu pakai kias. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.